Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan suatu kewajiban bagi seorang khatib untuk mengingatkan agar senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, kualitas Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tolak ukur kemuliaan manusia dilihat dari kadar ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang tersebut, sehebat apapun dia di mata manusia, sekaya apapun dia di dunia, setinggi apapun jabatannya di dunia, dia punya nilai nol kalau tidak ada ketakwaan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah tolak ukur kita mengukur di mana orang itu dekat dengan Allah atau jauh dari Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, takwa itu adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, dan harus kita jauhi segala yang telah Allah larang kepada kita. Imtithalul awamir wajtinabuz zawajir, itu adalah definisi daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang hatinya kosong daripada ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang tahu hal yang baik tapi enggak dilakukan, tahu sesuatu yang haram tapi diterobos. Karena golongan orang-orang seperti itu adalah golongan orang-orang yang matrudina min rahmatillah. Mereka golongan orang-orang yang ditolak dari rahmat Allah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Semoga kita dijaga dari golongan orang-orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, kita sudah punya banyak keuntungan. Salah satunya adalah bagaimana dijadikan kita ini sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin kita dijadikan paling afdalnya umat kecuali berkat Nabi Muhammad. Surga haram dimasuki oleh umat lain sebelum kita yang memasuki. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Hanya tinggal sedikit dari ketakwaan kepada Allah, maka insya Allah kita jadi golongan orang-orang ahli surga. Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati, seluruh umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggak mau, bagi mereka yang menolak. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, kira-kira siapa orang yang ditawari masuk surga nolak ya Rasulullah? Dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Nabi Muhammad, menjalankan apa yang telah Allah fardukan, menjalankan apa yang telah Allah wajibkan, salat 5 waktu, dia jaga, puasa Ramadan dia jaga, zakat dia tunaikan, haji dia laksanakan, dia laksanakan segala apa yang telah Allah perintahkan. Dia berusaha semaksimal mungkin melawan hawa nafsunya. Dia jauhi apa yang telah Allah larang. Miras dia jauhi, narkoba dia jauhi, perzinahan dia jauhi, maksiat hati dia jauhi. Sebisa mungkin berusaha dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu yang dinamakan taat kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang seperti itu dijanjikan oleh Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani. Akan tapi barang siapa yang hidupnya terus-terusan bertolak belakang, bermaksiat dengan apa yang telah aku perintahkan, tahu sholat 5 waktu wajib, enggak jalankan dia sholat 5 waktu, tahu bahwa zakat itu wajib, enggak bayar zakat, tahu kalau masjid tempat yang dicintai oleh Allah dia jauhi, tahu kalau berangkat haji adalah suatu kewajiban bagi orang yang muslim, meskipun dia mampu tetap dia enggak berangkat, tahu bahwa sedekah itu amalan yang baik dia jauhi, tahu kalau majelis-majelis ilmu itu adalah majelis yang baik yang enggak didatangi,
Tahu sesuatu yang haram tetap dia tabrak. Tahu kalau minuman keras haram dia minum. Tahu kalau narkoba itu dosa dia pakai. Tahu kalau bohong itu dosa tetap dia berbohong. Tahu kalau khianat itu dosa tetap dia jadi orang khianat. Orang yang seperti ini hadirin rahimakumullah, wa man asani faqad aba, secara tidak langsung dia menolak tawaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menolak masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita semua apabila ditanya cinta apa enggak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita jawab cinta. Pasti kita jawab cinta, akan tetapi la tadda'i fa inna siddiqluh alaim. Jangan ngaku-ngaku cinta, karena hakikat orang yang betul-betul cinta ada tandanya hadirin rahimakumullah. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan betul-betul cinta di dalam hati kita, pasti kita akan nurut dengan perintah Nabi. Kalau kita cinta kepada Allah dan Nabinya, pasti kita akan taat dengan perintah Allah. Akan tetapi kalau di mulut kita bilang cinta, akan tapi perlakuan kita 100% terbalik dari apa yang telah Allah perintahkan dan Nabi Muhammad, berarti itu yang dinamakan cinta palsu hadirin rahimakumullah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang cinta kepada orang yang dia cintai pasti akan taat. Orang apabila cinta kepada seseorang, dia akan berusaha melakukan segala sesuatu agar orang yang dia cintai merasa bahagia. Sedangkan kita cinta kepada Sayyidul Khalqi Ajma'in. Kita ini cinta kepada paling afdolnya makhluk, Sayyidul Wujud wa afdol min kulli mawjud, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang rela kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Hadirin rahimakumullah, untuk membalas jasa Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Sebagai umatnya, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi karena terlalu banyak. Tidak mungkin kita bisa membalas jasa Nabi. Minimal jangan kecewakan Nabi Muhammad. Minimal jangan kau buat sedih Nabi Muhammad. Minimal jauhi kemaksiatan. Bahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk balas jasa Nabi Muhammad enggak mungkin. Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan ala aini sa'iri. Karena sesungguhnya kalian wahai umat Nabi Muhammad enggak akan bisa membalas jasa nabimu meskipun kau datang dari kotamu sampai ke Madinah untuk ziarah kepada Nabi, kau jalan pakai kelopak mata. Belum bisa kau membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi minimal kita banggakan Nabi Muhammad. Bagaimana cara membanggakan Nabi Muhammad? Dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan taat yang kita lakukan, dengan kita ittiba' li sunnatihi, kita ikuti sunnah Nabi Muhammad, kita jauhi hal-hal yang berbau kemaksiatan, kita dekatkan diri kita kepada hal-hal yang baik, dekatkan diri kita kepada Allah, dekatkan diri kita kepada masjid, dekatkan diri kita kepada para ulama, dekatkan diri kita kepada hal-hal yang baik. Itu adalah cara kita untuk membanggakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadisul qudsi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Di samping kita menjaga apa yang telah Allah fardukan, yang mana itu hukumnya wajib, kita jaga sholat 5 waktu kita jaga puasa Ramadan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang fardu. Jangan lupa bahwa kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah. Allah berfirman di dalam hadisul kursi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Banyak daripada hamba-hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Setelah dia melakukan yang wajib dengan sempurna, dia tambahkan dengan hal-hal yang sunnah. Dia ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta uhibbah. Sampai Allah berkata, sampai akhirnya aku cinta kepada hambaku tersebut. Maka ini juga peluang untuk kita hadirin rahimakumullah.
Pertama, kita taat kepada Allah, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah, kita lakukan apa yang Allah perintahkan secara fardu, kita jauhi apa yang telah Allah larang, kemudian kita tambah amal ibadah kita dengan hal-hal yang sunnah, kita lakukan apa yang dulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, hadirin rahimakumullah, masuk masjid menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri. Kadang kita lupa dengan detail-detail kecil yang seperti ini, kita anggap nggak penting, padahal segala sesuatu yang berurusan dengan Nabi Muhammad itu penting. Segala sesuatu kalau kita contohnya Nabi Muhammad itu penting, dan itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan sunnah-sunnah yang kecil. Sudah sering kita dengar hadisnya Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang cinta kepadaku, orang yang menghidupkan sunnahku, orang yang berusaha menghidupkan sunnahnya Nabi, itu adalah orang yang cinta kepadaku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan orang yang cinta kepada Nabi enggak layak masuk neraka, hadirin rahimakumullah. Wa man ahabbani, kalau sudah cinta kepada Nabi, kana ma'i fil jannah, tempatnya enggak lain tidak bukan di surga, wa insyaallah di Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kesimpulannya adalah bahwa takwa kepada Allah itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan perkara tentang ketakwaan kepada Allah disebut berkali-kali di dalam Al-Quran, karena saking pentingnya perkara ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kita jadi orang yang dhayya'at taqwa, mengentengkan perkurusan ketakwaan kepada Allah. Kita tahu ada amal ibadah, kita tahu ini sebuah ketaatan, enggak kita lakukan. Kita tahu kalau ini dosa, tetap kita lakukan. Wa ahmala amr hatta ghasyathu fil uqbah fununun nadamati. Dijanjikan oleh Imam Haddad, orang yang seperti itu dia akan dirundung hidupnya dengan rasa penyesalan, enggak nunggu di akhirat, hadirin. Fid dunya wal marja'i, di dunia dia akan dirundung penyesalan, di dunia dia akan dirundung masalah, lebih-lebih nanti di akhirat. Itu adalah hukuman bagi orang yang menyepelekan urusan takwa kepada Allah. Maka dari itu, ayo, mumpung sisa hidup masih ada, mumpung kita masih bernafas, mumpung Allah masih memberikan kita sehat walafiat, aqrabu ghaibin ya'tik al-maut, sesuatu yang gaib yang nggak bisa kita lihat tapi dekat adalah kematian. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, hadirin rahimakumullah. Kita nggak tahu sampai kapan kita sehat walafiat, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa sholat berdiri. Maka dari itu, ayo kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan dicabut karena sebab kita lalai menggunakan alat tubuh kita ini untuk beribadah kepada Allah. Kita nggak tahu kapan kematian akan menjemput. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi, seorang akan mati tergantung apa yang dia lakukan di masa hidupnya. Orang yang biasa menghabiskan waktu di dalam hidupnya untuk beribadah kepada Allah, presentasi dia untuk husnul khotimah lebih besar. Akan tapi na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang biasa menghabiskan waktu di dalam hidupnya mengumbar hawa nafsu, dia ikuti hawa nafsu, dia lakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dia lakukan hal-hal yang mengecewakan Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan akan ditutup umurnya dalam keadaan yang tidak baik, yaitu dalam keadaan su'ul khatimah, wal'iyadu billahi min dzalik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadi penyemangat kepada diri kita agar senantiasa berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, berusaha menjadi orang yang tidak mau mengecewakan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.